Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Jumat 25 Maret 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Tawarik 19 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan sesama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita." Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel, untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, "Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati, demikian dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan. Hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah." Dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Zebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema setia dan tulus. Apa yang sulit dijaga dalam sebuah relasi? Jawabnya, kesetiaan dan ketulusan. Sebuah relasi akan baik dan langgeng ketika dijalankan dengan hati tulus dan kesetiaan menjaga relasi yang ada. Yosafat telah menetapkan para hakim guna memantapkan pembaruan ibadah yang sedang dijalankan di Yehuda. Para hakim bertugas menjaga agar peribadahan selalu benar dilaksanakan oleh warga Yehuda. Dalam melaksanakan tugas ini, maka para hakim harus terlebih dahulu memiliki relasi yang benar dengan Allah. Mereka harus selalu memegang Taurat, hukum Allah sebagai patokan dalam bekerja. Para hakim yang setia pada hukum Allah dan tulus dalam melaksanakan tugasnya akan menjadi panutan yang baik oleh warga Yehuda. Berawal dari dirinya, maka kedisiplinan beribadah itu akan diikuti oleh warga Yehuda. Inilah prinsip iman yang mau diterapkan Yosafat untuk dilaksanakan para hakim. Pagi ini kita akan memulai kembali aktivitas di tempat masing-masing.
Sebagaimana para hakim diingatkan untuk setia dan tulus dalam bekerja, maka ini juga menjadi motivasi diri kita. Dalam mengerjakan segala rencana kerja kita, tetaplah berpatokan kehendak Allah. Kehendak Allah yaitu kasih harus menjadi dasar pada setiap langkah hidup kita. Apapun yang akan kita perbuat, selalu tanyakan dalam hati, apakah kasih mendasari perbuatan kita atau hanya untuk memuaskan diri kita. Bila karya kita memberi sukacita dan mendatangkan keuntungan bersama, maka itulah tandanya kasih Allah sudah kita laksanakan. Semua ini dapat kita lakukan kalau punya relasi yang baik dengan Allah. Relasi yang setia untuk berpegang pada firman-Nya dan tulus dalam melaksanakan kehendak-Nya. Perhatikanlah, ketika kita hidup setia pada kehendak Allah, maka ada kepuasan serta ucapan syukur tulus dalam diri kita, dan ini memberi arti positif pada diri kita. Doa pagi ini, Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia dan tulus melaksanakan kehendak-Mu. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.